Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Semoga selalu semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring hari Kamis 8 Oktober 2020. Sebelum memulai, mari bersama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Bu pena, buku tulis tematik, dan alat tulisnya ya. Nah, agar lebih semangat, mari kita bersama-sama tepuk semangat dan tepuk PPK. Kita tepuk semangat dulu ya bersama-sama dengan Ustadzah. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita tepuk PPK. Masih ingat kan anak-anak? Bersama dengan Ustadzah ya, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK oke. Hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Dengan materi mengulas isi buku sastra. Apa sih itu mengulas? Mengulas adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Yang pertama, data buku yang meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Yang kedua, inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Nah, dari sebuah cerita sastra, kita dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Coba anak-anak, ada yang tahu apa itu tokoh? Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Tokoh utama ada 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang tidak baik atau jahat. Selain tokoh utama, juga ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu atau penengah disebut juga dengan tokoh tritagonis. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Nah, anak-anak, yang perlu diingat adalah tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Namun, dari membaca cerita dan memperhatikan perkataan serta perbuatan tokoh, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Sekarang, anak-anak dengarkan dan perhatikan cerita dari Ustadzah ya. Jatuh ke lumpur isap. Muti semut adalah seekor semut pengelana yang sombong.
ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di dunia. Di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong menempel di atas dahan pohon. Kasihan kepompong itu, hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana sebebas aku, ejeknya. Kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, tak sengaja Muti semut jatuh ke dalam kubangan lumpur isap. "Tolong, tolong!" Untungnya, teriakannya terdengar oleh Kupi kupu-kupu. Ia kemudian menolong Muti semut dengan menariknya keluar dari lumpur isap. "Akulah kepompong yang pernah kau ejek, dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu," kata Kupi kupu-kupu. "Seperti kamu, sekarang aku juga bisa terbang bebas kemana-mana." Dengan tersipu malu, Muti semut berkata, "Maafkan aku ya, dulu aku pernah mengejekmu." Tak lupa, Muti semut mengucapkan terima kasih pada Kupi kupu-kupu. Nah, bagaimana anak-anak dari cerita jatuh ke lumpur isap? Anak-anak tahu tokoh apa saja yang ada dalam cerita ini? Ya, betul sekali. Tokohnya ada dua ya, yaitu Muti semut dan Kupi kupu-kupu. Lalu, bagaimana sifat mereka? Coba ada yang tahu bagaimana sifat Muti semut dan Kupi kupu-kupu? Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi Ustadzah bacakan yang berjudul Jatuh ke Lumpur Isap, tokoh utamanya ada dua ya, yaitu Muti semut dan Kupi kupu-kupu. Muti semut merupakan tokoh antagonis atau yang jahat, sedangkan Kupi kupu-kupu merupakan tokoh protagonis atau yang baik. Muti semut sifatnya sombong dan suka mengejek, sedangkan Kupi kupu-kupu baik hati dan suka menolong. Bagaimana anak-anak? Semoga dapat memahami materi pembelajaran hari ini ya. Sekarang anak-anak waktunya untuk mencatat. Tugas hari ini, anak-anak mengerjakan latihan soal di buku pena halaman 11, nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku pena, Ustadzah tunggu maksimal jam 8 malam. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.